Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pok Hani. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang neuroscience pada anak usia dini dengan dosen pengampu, Dr. Irma Yuliantina MPD dan Ibu Anne Gracia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian semester 2 mata kuliah neuroscience pada anak usia dini. Perkenalkan, nama saya adalah Hani Hadiati dengan NIM 186225887 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti, Bekasi. Kesempatan ini saya akan berbicara tentang peran neuroscience dalam pengembangan anak usia dini. Neuroscience adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, termasuk perkembangan otak dan kognisi. Memahami pentingnya peran otak dan perkembangan anak usia dini karena periode ini merupakan periode kritis dalam pembentukan struktur otak dan fungsi kognitif. Baik, langsung saja akan saya bahas tentang mengapa sih peran neuroscience penting pada anak usia dini. Yang pertama yaitu pada masa anak usia dini, untuk otak mengalami pembentukan struktur dasar yang akan membentuk dasar fungsi kognitif dan perilaku anak di masa depan. Informasi ini penting untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak dan mencegah atau mengatasi masalah perkembangan yang mungkin timbul. Yang kedua, otak anak usia dini memiliki tingkat plastivitas yang tinggi. Artinya otak dapat beradaptasi dan merespon pengalaman dengan cepat. Dalam adanya pengetahuan, neuroscience dapat membantu kita memahami jenis stimulasi yang paling efektif dalam merangsang perkembangan otak anak. Yang ketiga, gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti autisme dan gangguan pembelajaran seringkali muncul pada anak usia dini. Dengan memahami dasar neurologis gangguan perkembangan, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. 4. Pengetahuan neuroscience memberikan landasan ilmiah bagi praktek pendidikan dan pengasuhan yang lebih efektif pada anak usia dini. Yang kelima, periode anak usia dini merupakan waktu yang krusial dalam membentuk fondasi perkembangan anak di masa pada perkembangan akademik, sosial, dan emosional anak. Dengan pengetahuan neuroscience, kita dapat memanfaatkan periode ini secara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Berikut ini ada beberapa faktor utama yang memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama adalah faktor genetik atau pewarisan genetik dari orang tua berperan dalam membentuk struktur dan fungsi otak anak. Gen-gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan otak, termasuk pembentukan sinapsis, pengorganisasian, jaringan saraf, dan respon terhadap rangsangan lingkungan. Yang kedua, lingkungan fisik tempat anak tumbuh dan kembang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Faktor seperti nutrisi, kebersihan, dan keamanan memainkan peranan penting. Nutrisi yang cukup dan seimbang serta akses air yang bersih memastikan otak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dengan orang tua, anggota keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan otak anak. Kualitas interaksi sosial, dukungan emosional, dan kehangatan yang diberikan oleh lingkungan sosial membentuk koneksi otak yang penting untuk perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Anak-anak membutuhkan rangsangan yang tepat dan variatif dalam lingkungan mereka untuk merangsang perkembangan otak dan optimal. Rangsangan kognitif seperti permainan, membaca, dan eksplorasi lingkungan membantu membentuk koneksi sinapsis dan memperluas keterampilan kognitif. Adanya rangsangan sensorik dan motorik juga penting untuk perkembangan otak anak, seperti bermain dengan mainan yang melibatkan gerakan, sentuhan, dan pengalaman sensorik lainnya. Yang kelima, cara orang tua atau pengasuh merawat dan mendidik anak juga mempengaruhi perkembangan otak. Kasih sayang, perhatian, dan responsitivitas yang diberikan orang tua membantu membangun dasar kepercayaan dan hubungan yang sehat yang mendukung perkembangan otak anak. Pendidikan yang merangsang dan berbasis bukti juga penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif, bahasa, dan sosial anak. Perkembangan otak pada anak usia dini melibatkan serangkaian fase yang signifikan. Berikut ini ada beberapa fase perkembangan otak pada anak usia dini. Pertama yaitu fase pranatal, dimulai sejak konsepsi hingga kelahiran. Selama periode ini, pembentukan dasar-dasar otak menjadi secara cepat.
Tahap awal perkembangan otak ini melibatkan pembentukan sel-sel saraf atau neuron dan perkembangan struktur dasar otak seperti sumsum tulang belakang, batang otak, dan bagian awal korteks cerebral. Yang kedua, fase neonatal. Fase ini mencakup periode dari kelahiran hingga usia sekitar 2 bulan. Selama fase ini terjadi peningkatan pertumbuhan dan perkembangan otak yang signifikan. Neuron-neuron terus tumbuh dan mengembangkan koneksi sinaptik yang penting untuk fungsi otak yang lebih kompleks di masa depan. Refleks dasar seperti mengisap dan menggam mulai muncul. Yang ketiga yaitu fase bayi, berlangsung dari usia sekitar 2 bulan hingga 2 tahun. Selama periode ini, perkembangan otak berfokus pada perorganisasian jaringan saraf yang lebih kompleks dan perkembangan motorik, sensorik, dan kognitif yang cepat. Otak mengalami peningkatan pertumbuhan substansial dan sinapsis yang semakin berkembang. Fungsi motorik seperti mengguling, duduk, merangkak, dan berjalan mulai berkembang. 4. Fase awal anak usia prasekolah. Fase ini berlangsung antara usia 2 hingga 5 tahun. Otak anak pada periode ini mengalami perkembangan kognitif dan bahasa yang pesat. Koneksi sinaptik yang tidak digunakan secara berulang akan terpotong melalui proses yang disebut pruning, sementara koneksi yang sering digunakan akan diperkuat. Kelima yaitu fase prasekolah. Fase ini mencakup usia sekitar 5 hingga 6 tahun sebelum memasuki pendidikan formal. Perkembangan otak pada periode ini melibatkan pertumbuhan dan konsolidasi koneksi sinaptik yang lebih kompleks. Fungsi kognitif seperti pemecahan masalah, pemikiran abstrak, dan kemampuan berpikir logis semakin berkembang. Ada beberapa strategi, distimulasi, dan aktivitas yang dapat mendukung perkembangan otak anak usia dini. Di antaranya, melibatkan anak dalam interaksi sosial dan komunikasi yang efektif untuk merangsang perkembangan otak. Yang kedua, pilihlah mainan untuk merangsang perkembangan kognitif seperti mainan konstruksi, puzzle, dan permainan memori. Ketiga, aktivitas fisik yang melibatkan gerakan seperti bermain di luar ruangan, melompat, berlari, atau bermain di taman bermain juga penting untuk perkembangan otak. Yang keempat, bacakan buku dan cerita pada anak secara teratur sehingga dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan kosakata anak, yang juga merangsang imajinasi, kreativitas, dan pemahaman konsep abstrak. 5. Aktivitas musik dan seni seperti bernyanyi, menari, dan bermain alat musik sederhana atau melibatkan anak dalam kegiatan seni seperti melukis atau mewarnai untuk memperkaya pengalaman sensorik dan merangsang perkembangan kognitif serta kreativitas anak. Yang keenam, bermain peran atau bermain dengan boneka dan figure action membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, imajinasi, dan kemampuan berpikir abstrak. Yang ketujuh, berikan anak teka-teki sederhana, permainan memori, atau permainan lain yang melibatkan pemecahan masalah. Yang kedelapan, berikan anak aktivitas yang menumbuhkan konsentrasi dan perhatian seperti bermain permainan papan atau melakukan aktivitas seni yang rumit. Ini membantu melatih kemampuan fokus dan memperkuat daya tahan kognitif. Memahami neuroscience dalam pengembangan anak usia dini memiliki banyak manfaat dan pentingnya terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu neuroscience memberikan dasar ilmiah yang kuat tentang perkembangan otak pada anak usia dini. Melalui penelitian dan studi tentang otak, kita dapat memahami bagaimana otak berkembang dan berfungsi dalam periode ini. Informasi ini membantu mengarahkan praktik pendidikan dan pengasuhan yang berbasis bukti serta memastikan pendekatan yang tepat dan efektif dalam mempromosikan perkembangan. 2. Memahami neuroscience membantu kita mengoptimalkan potensi perkembangan otak anak pada periode kritis ini. Dengan pengetahuan tentang perkembangan otak dan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita dapat merancang lingkungan, rangsangan, dan interaksi yang sesuai dengan tahap perkembangan otak anak. Hal ini membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, bahasa sosial, dan emosional dengan lebih baik. Ketiga, neuroscience juga membantu dalam mengidentifikasi dan memahami gangguan perkembangan pada anak usia dini. Penelitian tentang basis neurobiologis gangguan seperti autisme, gangguan pembelajaran atau ADHD, membantu dalam diagnosis yang lebih baik dan intervensi yang lebih tepat.
Pengetahuan tentang gangguan perkembangan otak juga membantu mengurangi stigma dan mempromosikan inklusi dan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. 4. Pengetahuan neuroscience dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan anak usia dini. Memahami cara otak anak menerima, memproses, dan menyimpan informasi membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Pendidik dapat menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman individu dan melibatkan pengalaman belajar yang kaya dan variatif. 5. Memahami neuroscience membantu orang tua dalam memberikan stimulasi dan perhatian tepat untuk perkembangan anak mereka. Dengan memahami tahapan perkembangan otak anak, orang tua dapat memberikan lingkungan yang merangsang interaksi yang kaya dan perhatian sensitif sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini membantu membangun hubungan yang positif, mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak secara optimal. Dalam pemanfaatan pengetahuan neuroscience di masa depan, ada beberapa harapan yang dapat diwujudkan. Yang pertama yaitu harapan utama untuk menerapkan pengetahuan neuroscience dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Dan memahami bagaimana otak anak belajar dan berkembang, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang memadai, dan memberikan rangsangan yang tepat untuk setiap tahap perkembangan. Yang kedua, pengetahuan neuroscience yang lebih lanjut dapat membantu kita memahami gangguan neurologis dengan lebih baik. Penelitian yang terus berlanjut dapat mengungkapkan lebih banyak tentang dasar neurobiologis, gangguan seperti autisme, gangguan ADHD, dan gangguan pembelajaran lainnya. Yang ketiga, harapan lain adalah pengembangan metode terapi yang lebih baik berdasarkan pemahaman neuroscience. Pengetahuan tentang neuroplastik otak dapat digunakan untuk merancang intervensi rehabilitasi yang lebih efektif bagi individu yang dengan kerusakan otak dan cedera. 4. Pengetahuan neuroscience dapat digunakan untuk mendukung pencegahan dan intervensi dini terhadap masalah perkembangan dengan pemahaman tentang faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang berisiko dan memberikan intervensi sejak dini. Yang kelima, harapan lain adalah terciptanya inovasi teknologi dan terapi yang didasarkan pada pengalaman neuroscience dan perkembangan teknologi seperti neuroimaging dan teknologi wearable dapat memberikan wawasan yang lebih besar tentang aktivitas otak dan membantu dalam diagnosis dan perencanaan perawatan yang lebih baik. Selain itu, pemahaman neuroscience dapat memimpin pengembangan terapi non-invasif seperti stimulasi otak yang berbasis pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal dengan informasi yang terbaru di channel Bohani. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.